Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marini Trigayatri, mahasiswi semester 2 Prodi PG PAUD, nomor NIM 1862350018. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul mengenal anak berkebutuhan khusus dengan hambatan penglihatan atau yang disebut dengan tunanetra. Oke. Apa sih itu latar belakang apa itu ABK? Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang dalam proses tumbuh kembangnya mengalami kelainan dan perbedaan baik dari emosi, intelektual, dan sebagainya bila dibandingkan dengan anak sebayanya, sehingga perlu mendapatkan pendidikan dan pelayanan yang khusus. Oke. Kunci memahami ABK, bahwa kita harus menguasai kunci untuk memahami ABK, yaitu apa saja? Bahwa semua anak punya hak yang sama, tetapi masing-masing individu memiliki cara berbeda dan tahap pencapaian perkembangan yang tidak sama. Yang kedua, bahwa masing-masing anak sebetulnya memiliki kebutuhan khusus, sehingga dapat menjadi pendidik harus merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan setiap individu. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih proses terjadinya ABK? Yaitu ada tiga proses. Yang pertama prenatal, yaitu hereditas atau keturunan virus rubella, pemakaian antibiotik overdosis, taksoemia atau keracunan darah, gangguan metabolisme pada ibu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu neonatal, yaitu lahir prematur, rhesus factor, tangferosing, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu postnatal, yaitu infeksi bahan kimia, radang otak, kecelakaan, malnutrisi, pertumbuhan tidak sempurna, dan lain-lain. Itu bisa mencakup yang bersifat permanen dan temporer. Nah, apa sih itu hambatan penglihatan? Hambatan penglihatan atau tunanetra adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Seperti kemarin saya sudah melakukan observasi di SLB Negeri Bekasi, yaitu saya melakukan observasi pada anak yang bernama Alfarisi, yang biasa disebut Al. Dia itu merupakan tunanetra yang total, yaitu tidak bisa melihat sama sekali. Definisi, penyebab, dan klasifikasi. Untuk faktor internalnya yaitu dari keturunan, dan faktor eksternalnya yaitu penyakit, virus, bakteri, kekurangan vitamin A, terkena zat kimia, ataupun celaka. Nah, untuk klasifikasi hambatan penglihatannya, hambatan penglihatan diklasifikasi berdasarkan 3 hal, yaitu yang pertama, orang dengan kebutaan mutlak yang saya tadi sebutkan, yaitu terjadi pada Al-Farisi, yaitu tidak dapat melihat sama sekali. Dan kedua, orang dengan kebutaan partial blindness, memiliki penglihatan yang terbatas. Dan yang ketiga yaitu orang dengan penglihatan yang dapat dikoreksi, memiliki kebutuhan kacamata atau lensa kontak untuk melihat dengan jelas. Nah, untuk karakteristiknya yaitu kesulitan dengan mobilitas, ketergantungan pada alat bantu, kompensasi sensorik, isolasi sosial, dampak psikologis. Penting untuk dicatat bahwa karakteristik ini tidak bersifat universal, dan individu dengan gangguan penglihatan memiliki pengalaman dan kemampuan yang baik. Dan banyak orang dengan gangguan penglihatan banyak menjalani kehidupan yang mandiri. Gejala umum yang mungkin terkait dengan gangguan penglihatan apa saja sih? Itu kesulitan melihat atau ketidakmampuan untuk melihat, sering menyipitkan mata atau berkedip, kesulitan menavigasi, memegang benda-benda dekat dengan wajah, atau lebih sensitif dengan cahaya atau silau. Nah, beberapa hambatan yang mungkin dialami oleh anak tunanetra yaitu aksesibilitas, belajar, kemandirian, interaksi sosial, emosi, dan kesejahteraan sosial.
Itu tadi untuk beberapa hambatan yang mungkin dialami oleh anak tunanetra. Nah, setelah itu hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran anak tunanetra itu apa saja? Yaitu aksesibilitas, dukungan khusus, peran orang tua dan keluarga, ketersediaan sumber daya, dan pengajaran yang inklusif. Nah, ini beberapa pembelajaran yang dapat membantu anak tunanetra belajar dengan lebih efektif, termasuk pembelajaran yang menggunakan Braille ini itu digunakan oleh Al untuk berhitung, membaca, dan juga membaca huruf abjad dan juga membaca huruf Arab atau membaca Al-Quran, yaitu menggunakan Braille. Yang kedua, perangkat lunak pembaca layar. Yang ketiga, pembelajaran multisensorik. Yang keempat, modifikasi lingkungan. Dan yang kelima, dukungan dari guru dan teman sebaya. Yang terakhir itu dengan melibatkan orang tua. Ini untuk dokumentasinya saya perlihatkan. Oke, terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.